Ada 3 nasihatnya malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Nabi Muhammad SAW, hiduplah engkau di atas dunia ini sekehendakmu, sesuai dengan keinginanmu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau ini akan berpisah dengan dunia dengan kematian. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah, ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri, anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, di pagi yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Tentunya wajiblah bagi kita selaku hamba Allah taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, kami akan menambah nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, sangat pedih. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir kita berharap mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hadirin dirahmati Allah taala, kita akan dengarkan nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitabnya yaitu An-Nasaihul Ibad. Langsung saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala wa qala Jibril alaihi salam ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah engkau di atas dunia ini ma syi'ta, sesuai dengan keinginanmu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, sesungguhnya engkau akan meninggal dunia, engkau akan berpisah dengan dunia. Li'anna akhiral hayyi mayyitun, keterangannya, karena sesungguhnya akhir daripada kehidupan pastilah ada kematian. Sebagaimana dalam firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, yang memiliki nyawa pasti akan mengalami kematian. Tidak ada ceritanya makhluk yang hidup di atas dunia ini hidup kekal abadi tanpa ada kematian, tidak ada. Sepanjang apapun umur daripada makhluk yang Allah ciptakan di atas dunia ini, pasti akan berakhir dengan satu makhluk yang namanya kematian. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wa ahbib, dan cintailah, sayangilah, man syi'ta, siapa saja yang engkau kehendaki, fa innaka mufariquhu, tapi ingat, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dari orang yang engkau cintai, akan berpisah dari orang yang engkau sayangi. Ai mufariqu man syi'ta bil maut. Yani kita semua ini akan berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Dengan apa berpisahnya? Berpisahnya dengan kematian. Ada kalanya kita akan ditinggalkan oleh orang yang kita cintai dengan kematian, atau kita yang akan meninggalkannya terlebih dahulu dengan kematian pula. Kemudian wa'mal ma syi'ta, dan beramallah engkau
ma syi'ta, apa saja yang engkau kehendaki. Fa innaka majziyun bihi, tapi ingat sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang engkau kerjakan. Li'annal ibada majziyuna bi a'malihim. Keterangannya, karena sesungguhnya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ini pasti dan pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia kerjakan dahulu di atas dunia ini. Ya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika seorang hamba melakukan kebaikan di atas dunia ini, maka yang ia akan peroleh nanti di akhirat kebaikan pula. Balasannya kebaikan pula. Jika dia tanam benih-benih kebaikan di atas dunia ini, maka dia akan memanen atau menuai buahnya nanti di akhirat, yakni buah-buah kebaikan. Begitu juga sebaliknya, apabila dia tanam benih-benih keburukan, benih-benih maksiat, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan atau akan memanen buah-buah daripada perbuatan buruknya tersebut berupa keburukan pula, ya, berupa siksa daripada Allah Subhanahu wa taala, dicampakkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita ulang nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad ada 3, ya. Ada 3 nasihatnya malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah engkau di atas dunia ini sekehendakmu, sesuai dengan keinginanmu, tapi ingat fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau ini akan berpisah dengan dunia dengan kematian. Kemudian yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah seseorang itu sesuai dengan kehendakmu, tapi ingat suatu saat nanti engkau akan berpisah dari orang yang engkau cintai dan engkau sayangi dengan kematian pula. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan beramallah sesuai kehendakmu, tapi ingat nanti engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang engkau amalkan. Maka penting sekali ketika kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, maka kita persiapkan bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bekal-bekal kebaikan. Kita misalkan seseorang yang ingin melakukan suatu perjalanan, misalkan dari Jakarta ke Sumatera, ke Medan misalkan. Maka dia akan persiapkan perbekalan untuk perjalanan dia daripada Jakarta menuju Medan. Mulai dari beli tiket misalkan, tiket pesawat atau tiket bis, tiket kapal dan sebagainya. Mulai dari tiket dia sudah persiapkan. Kemudian transportasi dari tempat dia tinggal di Jakarta menuju bandara sudah dipersiapkan. Kemudian makanan-makanan ringan sudah dipersiapkan. Pakaian-pakaian seadanya, seperlunya selama di perjalanan sudah dipersiapkan. Nah, ini untuk perjalanan yang istilahnya sebentar dari Jakarta menuju Medan itu, yang kalau naik pesawat sekitar kurang lebih 1 jam 45 menit. Itu perlu dipersiapkan, ya, perlu dipersiapkan. Apalah lagi ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari dunia menuju alam akhirat. Ya, ini kampung akhirat ini adalah kampung kita yang sebenarnya. Tentulah lagi lebih membutuhkan bekal yang lebih banyak lagi daripada bekal kita perjalanan dari Jakarta ke Medan. Bekalnya apa? Bukan uang, bukan makanan, dan bukan yang lain. Bekalnya adalah iman dan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekal kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.